Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas hari baru ini, atas nafas hidup, atas alam yang indah yang Engkau berikan kepada kami, secara khusus atas keselamatan yang kami alami melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur atas semuanya dan mohon bantuan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Matius mengajak kita semua untuk belajar dari Yesus yang amat rendah hati di dalam hidupnya. Walaupun Yesus adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, tetapi ketika ia hidup bersama manusia, ia selalu mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Misalnya saja, waktu ia di Kapernaum, ia membayar pajak kepada pemungut bea bait Allah. Ini berarti Yesus tidak mau menjadi batu sandungan bagi yang lain. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar dari Yesus untuk rendah hati di dalam hidup ini, untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Misalnya saja kalau pemerintah membuat aturan supaya kita membayar pajak, baiklah kita membayar pajak, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, semoga Anda dan saya mau belajar terus-menerus untuk mengikuti kehendak Bapa di dalam hidup ini. Kita mesti mengikuti aturan-aturan
supaya hidup ini lebih indah lagi dari hari-hari kemarin. Kemudian kita juga mau berkorban bagi sesama seperti Yesus. Yesus katakan kepada para muridnya di Galilea bahwa anak manusia akan menderita, akan wafat untuk keselamatan semua orang. Dan pada saat-saat itu mereka amat sedih. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, semoga Anda dan saya mau berkorban demi kebahagiaan orang lain, mau berkorban demi kesejahteraan orang lain, karena memang itulah yang dikehendaki Yesus untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Mari kita berjuang untuk terus-menerus menjadi saluran berkat bagi sesama, bukan menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami mau rendah hati. Kami mau mengikuti aturan-aturan yang berlaku sebagaimana yang Yesus perbuat di dalam hidupnya, supaya kami menjadi anak-anak Allah yang amat rendah hati dan mau menjadi berkat bagi sesama. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan renungan-renungan saya berikutnya. Kemudian like, share, dan komen. Dan ingat, nonton video dari awal sampai akhir, supaya Anda memahami firman Tuhan dan juga membantu saya dalam pewartaan Injil Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya.